Ada satu pertanyaan Pak di chat saya baca dari Immanuel Wicaksono. Pesannya adalah sangat menarik presentasinya Pak Wiraguna. Fungsi akuarium ini pasti jauh lebih rumit dibandingkan perancangan bangunan biasa karena menyangkut makhluk air yang punya persyaratan teknis khusus yang mungkin beda-beda tiap biota laut, tiap biota agar bisa tetap hidup, misalnya kadar sanitasinya mungkin ya, dan kadar pH air, pencahayaan, suplai oksigen, dan lain-lain. Saya jadi tertarik dan penasaran bagaimana sistem servis dan utilitasnya. Apakah bisa dibantu dijelaskan secara singkat, misalnya sistem filter dan pembersihan rutin seperti lumut atau bahkan loading-unloading hewan-hewan tersebut agar kesejahteraan biota tersebut tetap terjamin. Terima kasih Pak Immanuel pertanyaannya. Mungkin langsung dijawab aja ya Pak. Atau... Baik Pak. Oke, jadi bagaimana sistem utilitas atau sistem filtrasinya serta loading unloading dari biota. Jadi kebetulan di dalam slide presentasi ini coba saya bukakan. Oke, kelihatan Pak? Kelihatan Pak. Oke, jadi bagaimana sistem utilitas supaya biota itu tetap hidup ya secara animal welfare-nya terpenuhi gitu ya. Jadi yang paling pertama di dalam perakuariuman ini menurut para akuaris ya yang kami juga belajar dari beliau-beliau yang senior, yang paling penting adalah airnya ya. Kalau kita arsitek bagaimana menata supaya itu menarik dilihat menjadi satu exhibit atau exhibition yang menarik dilihat secara ambiennya atau penataannya. Tetapi yang tidak kalah penting adalah bagaimana si biota itu bisa bertahan hidup. Itu adalah pertama adalah memang permasalahannya adalah di air. Ya. Jadi kalau kita salah mendesain, meletakkan atau melayout posisi perakuariumnya juga nanti akan sangat sulit terhadap bagaimana mendapatkan air yang sehat. Ya. Bagaimana air yang sehat adalah karena terutama kalau si akuarium itu ada jauh dari laut. Ya, jadi ada dua kemungkinan. Kita jauh dari laut, ada di dalam kota, kemudian dia ada di basement pula, gitu ya. Nah, ada dua kemungkinan. Apakah kita akan menggunakan nature seawater atau kita akan menggunakan artificial seawater. Nah, kalau di Indonesia kita menggunakan artificial seawater yang garam dicampur, kemudian garam dicampur dengan air tawar, kemudian nanti parameter quality airnya diukur, setelah memenuhi baru bisa dipakai. Nah, kalau di Indonesia itu akan sangat mahal sekali karena ketergantungan untuk mengimpor garam itu akan sangat besar, baik secara cost maupun secara teknologi juga sangat berat. Nah, sehingga yang paling mungkin adalah kalaupun kita harus mengangkut air, katakan contoh kalau Bintaro kita ngambil air dari daerah Kapuk misalnya, gitu ya, itu secara hitung-hitungan juga akan lebih murah. Kemudian secara quality airnya, parameter quality airnya tentu akan lebih terjamin, gitu. Lalu yang paling penting adalah di dalam LSS-nya atau life support system-nya. Ya. Nah, life support system ini akan menghasilkan tingkat kesehatan air, ya, tingkat kesehatan air secara biologi. Ya. Jadi parameter tingkat kesehatan airnya itu banyak sekali kalau menurut ahlinya, mulai dari pH, nitrat, nitrit, amonia, suhu, salinitinya. Ya. Nah, karena ini air laut yang dibawa dari laut kemudian ditaruh di ex situ atau ditaruh di dalam kolam, pasti akan terjadi perubahan-perubahan tingkat salinitinya. Nah,
dibutuhkan nanti ada make up water, tambahan air baru, gitu ya. Nah, ini semua tergantung daripada bagaimana si filternya tadi yang dipertanyakan, atau filtrasinya, atau yang umum kalau dalam perakuariuman itu disebut life support systemnya. Nah, di samping daripada parameter biologi, ya, katakan air itu memenuhi parameter biologinya, ya. Tapi ketika dia diisi ikan, maka dia akan berubah seketika. Nitrat, nitrit, amonia, suhu akan berubah. Nah, nanti gunanya daripada si alat-alat atau si filter itu yang akan mengkondisikan kembali, ya, supaya terjadi stabilitas daripada parameter kualitas air itu dibutuhkan filtrasi atau LSS tadi. Nah, di samping yang biologi, kemudian ada juga biomasa. Jadi seberapa besar ikan yang bisa masuk di dalam 1 meter kubik air. Nah, setiap ikan menurut para ahlinya dia itu berbeda-beda karakternya. Ya. Tapi secara umum bahwa 1 meter kubik air itu kurang lebih 3 sampai 3,5 kilo untuk akuarium kecil, dan untuk akuarium besar itu 5 sampai 6 kilo untuk 1 meter kubik air. Nah, kalau sudah biologinya terpenuhi, parameter biologi air terpenuhi, maka ada parameter fisika, parameter secara, kalau secara umum kita bilang kita butuh kejernihan air. Ya. Tapi kalau secara orang akuaris atau orang air bilang bukan kejernihan tetapi kekeruhan, turbidity, tingkat kekeruhannya kalau menurut mereka. Tapi saya lebih senang menggunakan istilah tingkat kejernihannya. Karena tingkat kejernihan ini akan membuat satu akuarium menarik untuk dilihat, gitu ya. Nah, di situ. Nah, seperti apa sih dan bagaimana alat-alat atau filtrasi yang dibutuhkan? Nah, salah satunya adalah ada protein skimmer namanya, atau foam fraksinator, yang mana fungsinya adalah untuk mengurai partikel-partikel yang terlarut dalam air, ya, untuk dipisahkan supaya partikel yang kecil ini bisa terpisah dari air dan air itu bisa menjadi jernih kembali. Ini foam fraksinator. Ada sand filter. Sand filter ini ya pada umumnya untuk menyaring fisika yang fisik-fisik atau renik-renik yang lebih besar. Kemudian ada juga ozonator, ya. Ini untuk membunuh bakteri patogen atau virus, ya, atau jamur yang terkontaminasi di dalam air. Ini yang untuk ozonnya. Lalu untuk mengkondisikan suhu air itu dibutuhkan ada heat exchanger. Nah, ini semua secara garis besar, secara singkat, alat-alat utama yang dibutuhkan untuk filtrasi dan menjaga kesehatan biota. Mungkin itu, Pak. Jadi kurang lebih airnya yang harus bagus ya Pak, sama sistem filtrasinya ya. Betul. Jadi kita sebenarnya kalau kata orang akuarium itu, kita tuh melihara air gitu loh Pak. Kalau airnya nggak bagus, ikannya cepat meninggal gitu Pak. Oke. Mungkin saya mau izin juga ke moderator atau panitia. Mungkin penanyanya boleh bertanya langsung ya. Boleh nggak? Tapi kalau di peraturannya nggak boleh ya tadi ya. Supaya lebih interaktif gitu Pak. Safira. Seharusnya sih boleh, Pak. Jadi raise hand, terus nanti dipersilahkan untuk berbicara, untuk bertanya gitu. Oke, baik. Mungkin saya langsung menunjuk aja ya. Ini ada pertanyaan yang menarik ini dari Pak Taufik Widodo UMB. Mungkin bisa langsung berbicara Pak Taufik Widodo dari UMB. Taufik Widodo _UMB. Aktif kah? Yang ada raise hand juga itu Pak Anton dari Pak Insinyur Aditya. Oh ya boleh.
Pak Ditya boleh mungkin disampaikan langsung. Oke, selamat sore. Terima kasih kesempatannya, Pak Anton. Sore. Ya, Pak Anton, saya sangat tertarik dengan presentasi Pak Wiraguna ini tadi mengenai akuarium. Cuma tadi saya kan mendengarkan bahwa banyak barrier yang didesain oleh Pak Wiraguna itu menggunakan material akrilik yang tebal ya. Saya mau tanya, pertimbangannya apa? Kok tidak menggunakan kaca? Gitu, misalnya. Karena kalau sepengetahuan saya, akrilik kan ada umurnya, dia akan buram sendiri. Karena materialnya yang bersifat plastik. Kalau kaca kan untuk jangka panjang lebih bagus. Mungkin bisa dibantu Pak Wiraguna. Baik, jadi kalau kaca itu dia rentan terhadap pecah, Pak. Sangat-sangat rentan gitu ya. Kaca itu juga terbatas ketebalannya, ya. Jadi kekuatan kaca menerima load itu sangat terbatas. Kaca itu tidak didesain untuk menerima beban, gitu ya. Nah, akrilik ini secara kekuatan bisa 2 sampai 3 kali lebih kuat dari kaca dengan tebal yang sama, ya. Nah, kalau masalah buram atau yellowing, ya, terjadi perubahan warna dari si akrilik itu secara formulasi di pabrik akrilik mereka akan buat berbeda. Contoh misalkan akrilik untuk air laut ya yang ada di indoor itu berbeda formulasi atau treatmentnya terhadap akrilik yang untuk air laut tetapi outdoor. Jadi berbeda ya. Jadi saya ulangi lagi bahwa secara kekuatan ya dan risiko itu akrilik paling aman untuk akuarium. Apalagi misalkan contoh kalau kita lihat akuarium yang terbesar ya yang ada di Cimlong itu dia punya viewing itu 40 kali 8 meter. Ya, kaca nggak mungkin bisa dengan 40 kali 8 meter. Jangankan 40 meter. Kaca 6 meter aja sudah nggak bisa. Gitu ya. Terbatasnya. Nah, kalau dengan 40 kali 8 meter, akrilik itu bisa tebalnya paling tidak bisa 90 cm sampai 1 meter. Begitu. Kalau tinggi 8 meter berarti load-nya sudah 8 ton gitu ya. Kalau rekan-rekan yang struktur begitu, karena dia hidrolikanya pasti akan paling bawah yang diambil gitu ya. Nah, jadi akrilik itu bisa dibuat customize sesuai dengan kebutuhan dan nanti akan dihitung sesuai dengan tinggi air, lebarnya juga bisa kita sesuaikan, tapi memang ada keterbatasan dari molding. Selama kita butuh ukurannya berapa, mereka akan buatkan. Gitu Pak. Oke. Ya, terima kasih Pak Wiraguna. Siap. Mungkin selanjutnya ada pertanyaan dari YouTube ya. Sebentar. Dari Dede Triatmaja. Bertanya terkait dengan menentukan sebuah ukuran akuarium dalam suatu biota. Bagaimana, adakah perbedaan kebutuhan servis tiap akuarium? Oke. Jadi pertama menentukan pertanyaannya ada dua sih Pak ini kayaknya. Ya. Menentukan sebuah ukuran akuarium dan perbedaan kebutuhan servis tiap akuarium. Oke. Jadi pertama untuk ukuran itu sangat terkait dengan biota yang mau didisplay apa. Contoh misalkan kalau biotanya kecil dan menarik, tentu akuariumnya akan kecil, akan dilihat secara detail, gitu ya. Contoh misalnya kalau kita tadi saya ada display misalnya Sea Dragon begitu. Sea Dragon itu maksimum ukurannya dia 40 cm, ya 40 cm dan biotanya sangat eksklusif, ya butuh air yang dingin, ya sampai dengan belasan derajat begitu. Ukuran akuariumnya dia juga ada requirement tidak lagi dengan 1 meter kubik air sekian kilo gitu. Nah dia sangat eksklusif. Ya. Jadi masing-masing biota punya requirement tersendiri untuk ukuran akuarium. Tapi sebagai pedoman adalah
setiap akuarium harus bisa dirawat atau ada akses untuk merawat. Merawat itu misalkan menyikat, membersihkan akuariumnya, memvakum, ya, baik itu dari luar akuarium atau harus masuk ke akuarium. Ya, jadi itu parameter atau pedoman-pedoman dalam menentukan seberapa besar akuarium. Ya. Lalu kalau misalnya akuariumnya biotanya banyak begitu, ya kita bikin yang lebih besar begitu dengan nanti jumlah biotanya akan sesuai dengan standar dari animal welfare-nya berapa kilogram per kubik air gitu ya. Itu ada ketentuan itu. Lalu apakah setiap akuarium berbeda perawatannya? Betul. Jadi berbeda. Kalau misalnya akuarium untuk lingsang gitu, tentu dia harus si kipernya harus bisa masuk. Kalau akuarium untuk Arapaima misalnya, ya Arapaima itu sifatnya ganas, ya dia bukan menyerang tetapi nabrak. Jadi bagaimana cara kita menentukan posisi-posisi untuk bisa merawat? Atau akuarium untuk piranha begitu, kita nggak mungkin masuk ke dalamnya, bisa habis tinggal tulang aja nanti kemakan sama piranha gitu kan ya. Jadi berbeda-beda ininya, setiap biota berbeda requirement baik air ya, maintenance-nya dan seterusnya. Mungkin itu Pak. Baik, terima kasih. Kemudian pertanyaan dari Koirus Subecan. Tapi belum resen ini dia. Mungkin bisa ditanyakan langsung aja Koirus Subecan. Ada nggak ya? Langsung dibacain aja. Kalau nggak ada saya bacakan saja Pak. Jadi Koirus Subecan ini menanyakan terkait konsep kunci yang paling mendasar dalam merencanakan bangunan pabrik akuarium. Jadi mungkin kalau yang di bayangan saya dia menanyakan ini Pak, terkait dengan jenis-jenis zonasi tipe-tipe akuarium. Jadi kayak tadi di proyek Bintaro Exchange Oceanaria itu kan Bapak menjelaskan dari air tawar, kemudian ke air payau, kemudian ke air laut, terus ada rainforest itu menentukan itu bagaimana? Mungkin ada request khusus dari owner atau memang inisiatif dari arsitek atau ada ketentuan khusus? Mungkin itu Pak pertanyaannya Pak. Oke, baik. Jadi bagaimana membuat zonasi atau bagaimana membuat prinsip konsep display-nya gitu ya, atau journey-nya gitu. Jadi tidak hanya melulu daripada permintaan owner, tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah membuat zonasi sesuai dengan kebutuhan parameter air. Nah, ini nanti akan terkait dengan zonasi penempatan equipment-nya, gitu ya. Contoh yang paling sederhana, apabila akuarium atau biota itu ada requirement untuk suhu airnya di bawah 10 derajat. Nah, karena di bawah 10 derajat berarti 16 derajat misalnya. 16 derajat berarti dia harus butuh chiller. Nah, begitu dia butuh chiller, berarti kita harus zonasikan display itu supaya terjangkau oleh supply si chillernya. Gitu. Ada juga yang membutuhkan, misalkan air tawar gitu. Ya, zonasi untuk air tawar kita kelompokkan tentunya air tawar semua, sehingga nanti piping maupun perawatan, terus untuk karantina daripada si biotanya juga sudah terzoning gitu Pak. Kalau secara arsitektural, ya secara arsitektural kembali lagi apakah ini melulu terhadap entertain atau edutainment begitu. Kalau edutainment tentu kita melihat jangan sampai kesannya terlalu saintifik, terlalu membawa ekosistem. Jadi
displaynya sudah ngikutin ekosistem, urut-urutannya, kemudian biotanya juga dilakukan seperti ekosistem begitu. Memang bisa jadi menarik dan tidak menarik. Maksudnya begitu datang, misalnya kalau ekosistem begitu masuk ini langsung hutan gitu misalnya, padahal judulnya senorium gitu. Atau begitu masuk langsung akuarium yang besar gitu misalnya. Jadi ada prinsip-prinsip exhibit atau prinsip-prinsip display juga tetap berlaku Pak gitu. Menarik pertama, jadi welcoming akuariumnya begitu Pak. Ada teasernya begitu. Terus begitu. Jadi konsep-konsep itu tetap berlaku Pak. Baik, terima kasih Pak. Pak, mohon izin Pak, mungkin share screen-nya bisa dimatikan dulu Pak. Oke. Kemudian ada pertanyaan lagi dari YouTube. Pertimbangan material tank ikan agar menghindari potensi tank pecah. Tadi sudah dijelaskan sih ya. Mungkin penggunaannya pakai akrilik gitu ya Pak ya. Iya. Pak, kalau terkait dengan hukum ya kan Bapak juga hukum ya. Itu sudah diatur belum ya Pak? Ketentuan terkait dengan spesifikasi materialnya seperti apa atau suhu-suhunya itu ada diatur oleh hukum yang ada di Indonesia atau belum ya Pak ya? Untuk perancangan pabrik akuarium ini. Halo Pak Wiraguna. Sepertinya sinyalnya Pak Wiraguna putus. Mohon maaf. Halo Pak Anton. Halo Pak Anton. Halo ya Pak. Iya sorry, aduh ini terganggu. Iya Pak. Iya, gimana Pak? Pertanyaannya? Jadi, itu Pak, tadi saya mengaitkan itu dengan regulasi Pak terkait dengan pabrik akuarium ini. Apakah sudah diatur mungkin dari Kementerian Perikanan dan Kelautan atau dari Menteri Lingkungan Hidup atau dari mana gitu untuk biota laut ini? Apakah ada peraturan yang mengatur ini secara khusus gitu? Oke. Untuk beberapa biota yang masuk dalam CITES yang dilindungi begitu, tetap kita harus punya izin ya untuk pengadaannya. Jadi misalkan contoh ikan-ikan yang dilindungi itu harus minta izin Pak. Dan begitu kita memelihara atau punya pabrik akuarium, setidak-tidaknya kita ikut masuk dalam organisasi BKS, organisasi yang terkait dengan kebun binatang sekarang ini, kebun binatang dan perakuariuman ya. Nah, untuk biota-biota yang umum itu tidak dilarang untuk dipelihara ya. Tapi biota yang sudah masuk dalam CITES 1, 2 dan seterusnya itu harus mendapatkan izin, Pak. Contoh kalau misalnya kita mau tampilkan
ikan yang dilindungi seperti colekan gitu misalnya ya, ikan purba yang hanya ada di Indonesia dan di Laut Komoro begitu. Itu kalaupun hanya berupa awetannya saja, itu kita juga harus punya izin gitu. Atau biota yang hidup seperti beberapa penyu misalnya ya, penyu sisik atau penyu yang dari irian gitu, itu juga harus ada izinnya gitu. Itu secara dari biotanya. Kalau dari building, saya rasa sama dengan building-building yang lain secara keamanan dan segala macam. Lalu untuk pengambilan air itu juga ada proses-proses perizinannya, Pak. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oh, ini ada satu pertanyaan, Pak, yang menarik, Pak. Ya. Jadi dari Ivo Bahar Nugroho. Dia bertanya, jika dari awal sudah ada mapping dari jenis biota dan desain akuariumnya, terus kemudian ada perubahan perencanaan komposisi biota setelah akuariumnya dibuka, itu pernah ada kasus seperti itu nggak, Pak? Jadi ada perubahan biota setelah terbangun. Oke. Jadi sangat mungkin terjadi ya, karena keterbatasan biota, suplai biota juga itu salah satu menjadi kendala. Contoh misalkan yang paling sederhana adalah untuk akuarium jellyfish misalnya. Jelly itu ada musimnya. Jadi ketika misalkan tidak ada, kita harus berinovasi merubah biota apa yang bisa sejenis. Ya, maksud saya biota apa yang bisa dengan kondisi akuarium itu. Gitu. Bahkan ya di dalam setiap desain itu kita usulkan untuk ada satu inovatif tank. Inovatif tank itu bisa berubah-ubah ya. Setiap event misalnya high season atau low season gitu, kita bisa rubah gitu isinya. Jadi itu bisa menyesuaikan ya untuk yang inovatif tank. Nah, apabila dari awal terus mappingnya sudah kita rencanakan, lalu terjadi perubahan isi di dalam akuarium, itu sangat mungkin, gitu. Bahkan kalau perlu setiap tahun itu mungkin kalau perlu harus dirubah supaya orang yang pengunjung datang pertama begitu next lagi akhir tahun atau tengah tahun dia datang jangan lihat yang sama, Pak, begitu. Jadi dilakukan sedinamis mungkin isi daripada akuariumnya, gitu. Oke, jadi memungkinkan ya, Pak ya. Memungkinkan. Teknisnya aja ya, Pak, mungkin airnya di treatment. Kemudian ini Pak ada pertanyaan titipan nih dari Nindya. Nindyanya nggak ada ya? Dia tadi kan Bapak menjelaskan menggambarkan suasana ruang si public aquarium ini, ada lighting yang begitu bagus gitu ya. Ya. Bisa dijelaskan Pak terkait dengan lighting dalamnya itu yang spesifik terkait dengan akuarium ini yang beda dengan yang lain yang memang harus dipakai gitu di public aquarium ini. Baik, jadi di samping kalau sudah parameter airnya bagus gitu ya, airnya jernih, misalkan sudah mencapai kejernihan air itu mencapai 5 NTU gitu misalnya, atau sejernih air aqua gitu ya. Minuman botol gitu ya, merek gitu ya. Lalu hal yang tidak kalah menarik lagi adalah lighting. Lighting ini sangat-sangat membuat ambiennya mendukung ya antara apa yang ada di dalam akuarium dengan suasana yang pengunjung di area pengunjung. Nah, beberapa lighting dipisah antara lighting yang untuk akuarium yang menerangi akuarium dan menerangi pengunjung. Khusus untuk biota yang membutuhkan UV tinggi untuk perkembangbiakan mempertahankan color si biotanya. Biota itu bisa berupa karang atau ikan gitu ya. Itu memang ada spesifikasi sendiri terhadap lighting itu, kebutuhan si biotanya.
Nah, maka setidak-tidaknya dia kalaupun tidak sama, dia mendekati dengan parameter lighting seperti matahari, gitu ya. Misalkan, maksudnya begini, ikan kalau dia berwarna-warni pasti dia mendapatkan sinar yang cukup mempertahankan color-nya, warnanya, gitu ya. Karena ikan laut dalam rata-rata tidak berwarna-warni begitu. Termasuk juga koral, live koral, ya. Dia berwarna-warni karena matahari tembus ke bawah, gitu. Nah, sama dengan apabila kita ada di akuarium, memelihara akuarium, untuk mempertahankan si warna biotanya itu harus mendapatkan asupan lighting atau sinar yang cukup. Jadi ada spesifikasi sendiri. Satu untuk kebutuhan itu, kemudian untuk efek, ya, supaya kesannya biru itu memang ada lighting yang seperti metal halide, yang UV, gitu ya. Kemudian berbagai macam kebutuhan-kebutuhan itu sesuai dengan biotanya, gitu Pak. Jadi ada konsultan lighting sendiri sih Pak, untuk di dalam akuarium ataupun di area pengunjungnya. Baik, terima kasih. Mungkin ada yang mau ditambahkan dari Bu Nindya? Pertanyaannya. Halo, sore Pak Wira. Ya, siap. Pak, saya juga mau nanya, kalau misalkan konsultan lighting itu khusus untuk kayak looks-nya itu berarti juga ditentukan isi akuariumnya, maksudnya koral sama jenis ikannya itu juga beda-beda ya Pak? Betul, beda-beda Bu. Terus kalau misalnya kayak jenis kabel gitu Pak, pengen tahu juga sih Pak cara nanamnya apa gimana gitu di dalam akuariumnya. Jadi lighting itu rata-rata dia jarang yang menggunakan underwater light, ya. Dia rata-rata dari atas sih Bu. Kalau kabelnya sih standar. Ya, ada beberapa yang menggunakan underwater juga, tetapi sejauh ini risikonya cukup high cost lah ya, maksudnya penggantian dan segala macam. Rata-rata sih dia ada di atas permukaan air untuk lightingnya. Pak Wira, ada gambar potongannya yang bisa di-share itu buat bayangan. Oke, coba saya share. Mohon izin mengingatkan kepada peserta untuk menyalakan kameranya terkait kebutuhan dokumentasi. Sudah kelihatan Bu? Sudah Pak. Oke, jadi untuk lighting, kalau ini misalkan ini yang main akuariumnya atau tangki utamanya, dia lightingnya dari atas sini Bu, dari atas sini semua, gitu. Dia tidak ada yang dari bawah, dari underwater itu jarang, ya. Semua dari atas, gitu. Karena di bawah ini ada beberapa piping yang bagian yang tertanam di bawah juga, gitu. Oke Pak. Terima kasih Pak Wira. Sama-sama Bu. Baik, ada pertanyaan lagi ini Pak dari rekan di YouTube ya, dari Aryo Pramudito. Dia menanyakan pendapat Bapak terkait penolakan pembangunan akuarium berdasarkan peta orang 40 arca mati di SeaWorld dan lebih dari 400 paus juga lumba-lumba mati karena bakteri yang disebabkan oleh material akuarium, dan dengan terbatasnya ruang gerak ikan dalam akuarium dan memaksa mereka untuk berenang memutar terus-menerus sehingga mengubah perilaku alaminya. Itu Pak minta pendapat ya terkait dengan
habitat yang dipindahkan kemudian difasilitasi secara manual ya, kalau mereka kan alami gitu ya. Ini kan secara buatan kita. Pendapat Bapak terkait itu. Memang ada banyak ya Pak kasus yang seperti itu, saya juga baru tahu ini. Oke, di dunia ini ada organisasi yang yang menaungi perakuariuman. Lalu kemudian ada organisasi yang yang membela kehidupan biota. Nah, maka persyaratan untuk bisa memelihara salah satu jenis biota laut ya adalah seberapa besar yang dipersiapkan dari kondisi actual real atau dari in situ ke ex situ. Ex situ ini yang buatan gitu ya, yang akuarium. Maka kalau kita lihat misalnya seperti whale shark atau paus tadi yang disebutkan, itu kapasitas airnya itu harus besar sekali Pak. Jadi dia daerah ada satu ketentuan bahwa kalau misalnya mau melihara, saya boleh share screen ya Pak? Silakan Pak. Mungkin yang handling itu ya Pak kemarin, yang handlingnya. Ini terkait dengan itu Pak, terkait dengan besarnya si akuarium Pak. Nah, contoh misalkan, udah kelihatan Pak? Sudah Pak, sudah. Oke. Nah, kalau kita lihat paus ini terutama ya, paus ini kan salah satu biota juga yang dilindungi. Untuk bisa memelihara paus ini harus punya akuarium yang kapasitas airnya harus sampai dengan 22 juta liter kurang lebih Pak. Ya, 22 juta liter. Ya, ini yang ada di Cimlong, yang akuarium terbesar di dunia, ya, salah satunya ini. Jadi nggak gampang, gitu ya. Kalau menurut saya, kalau misalkan ada yang mati karena material akuarium, terjadi memang Pak, seperti yang Samu di San Diego Aquarium, itu memang nggak bisa dihindari karena kondisinya pasti berbeda antara yang ada di in situ dengan ex situ. Nah, tapi sekarang ada sangat ketat untuk bisa memelihara biota yang masuk dalam CITES, ya, yang dilindungi. Nah, sebagai contoh misalkan kalau yang seperti di China ini, dia punya akuarium itu sampai 22,7 juta liter. Nah, dia diperbolehkan menaruh whale shark. Begitu, Pak. Jadi sudah sebelum mereka diizinkan, itu ada requirement secara regulasinya itu dipersyaratkan oleh beberapa LSM yang concern di bidang ini, Pak. Begitu. Apakah cukup menjawab, Pak? Cukup, Pak. Oke, ada lagi, Pak. Ini pertanyaan dari Irfansyah Andiko dari YouTube. Mungkin ini mirip-mirip juga sih pertanyaan. Bertanya terkait konsep konservasi biota laut yang diterapkan seperti apa. Bagaimana treatment ikan-ikan saat dipelihara di tangki akuarium besar tersebut. Konsep konservasi sih Pak, lebih ke konsep konservasi. Jadi kalau di dalam akuarium yang besar atau di main akuarium atau di main tank, biomasa atau jumlah antara biota yang ditaruh atau yang diletakkan atau yang dimasukkan ke dalam akuarium dengan volume air yang ada itu harus memenuhi persyaratan animal welfare-nya. Ya, misalkan tadi kalau di dalam main akuarium itu atau akuarium yang besar itu 5 sampai 7 kg per kubik gitu ya. Nah, 7 sampai 5 kg ini kalau kita kita aplikasikan
Contoh misalnya ikan yang masuk pertama gitu, misalkan 3 kilo gitu. Tapi begitu 1 bulan kan akan membesar gitu ya. Nah, secara pastinya pasti akan ada kesulitan untuk mengukur itu. Tetapi yang menjadi parameter lain adalah yang para akuaris alami adalah kecepatan perubahan parameter air. Apabila biomasanya sudah melebihi dari animal welfare itu, maka kekeruhan air itu akan lebih cepat terjadi. Kenapa? Karena fesesnya akan lebih banyak jumlahnya gitu ya. Fesesnya akan terjadi lebih cepat begitu. Jumlah dalam yang banyak sehingga kekeruhannya akan berubah, lalu parameter kualitas air juga cepat berubah. Nitrat, suhu segala macam itu cepat sekali. Nah, di situ salah satu bagaimana melihat kondisi yang berubah di dalam akuarium ya. Lalu bagaimana memeliharanya? Itu adalah seperti biasa di vakum ya. Ada vakum, di samping dia ada sirkulasi yang rutin 24 jam. Jadi akuarium itu sirkulasinya nggak pernah berhenti. 24 jam itu non-stop. Ya. Non-stop dia tersirkulasi airnya. Kemudian selain itu juga di vakum. Ya. Karena yang paling banyak diambil itu adalah sirkulasi itu dari overflow, bukan dari bottom drain. Gitu ya. Dari overflow, bottom drain sebagian, kemudian disirkulasi, ditambah lagi dengan vakum. Ya. Yang vakum ini biasanya untuk mengambil kotoran-kotoran yang tidak tersirkulasi. Itu, Pak. Nah, selama itu terjadi, lalu menjaga juga alge, ya, atau jamur alge, red alge atau alge sejenis alge yang tumbuh di situ gitu ya. Itu juga salah satu masalah ya yang ditimbulkan karena ada cahaya yang berlebihan gitu. Jadi kompleks kalau kita sudah masuk kepada bagaimana membuat air yang sehat itu sangat kompleks. Jadi terjadi juga pengalaman kami, airnya sudah sehat, ikannya gemuk-gemuk gitu ya, nggak banyak yang mati kecuali yang dimakan, yang di-attach gitu oleh predator. Tapi tumbuh subur juga ada yang seperti kutu gitu ya, kutu, saya lupa namanya, di dalam mulut ikan gitu. Jadi berbagai macam timbul masalahnya gitu. Kalau sudah kita memelihara akuarium itu, kan gitu Pak. Baik Pak, terima kasih Pak. Mungkin ada pertanyaan lainnya? Belum ada ya. Pak, mungkin terkait dengan tadi Pak yang konsep konservasi, mungkin boleh dijelaskan terkait dengan handlingnya Pak. Jadi bagaimana ikan itu bagaimana menempatkan ikan itu di dalam si akuarium, terus pengantarnya itu boleh dibantu dijelaskan Pak, karena menurut saya itu termasuk konservasi si biota laut juga Pak. Oke. Jadi kalau yang bagaimana konservasi dilaksanakan di kondisi X itu, contoh misalkan kalau saya ambil satu contoh duyung gitu ya, atau dugong ya. Dugong itu adalah CITES ya, yang dilindungi gitu. Jadi kita tidak bisa menangkap lalu memelihara. Yang ada itu adalah rescue dan melakukan perawatan ya. Kemudian semua biota yang masuk dalam CITES itu tidak bisa menjadi milik si akuarium, tetapi dititipkan. Biasanya di bawah Kementerian Kelautan, di bawahnya lagi ada BKSDA. Nah, bagaimana melakukan konservasi itu? Kalau misalkan seperti dugong gitu atau duyung itu tertangkap sama nelayan, kemudian biasanya BKSDA setempat, ya, Badan Koordinasi Sumber Daya Alam setempat, kemudian dia menampung. Nah, atau juga dia lepaskan kembali ke laut, atau kalau dilepaskan kembali ke laut dilihat kondisinya apakah dia sehat atau tidak gitu. Nah, kalau
salah satu public aquarium itu masuk atau mendapatkan sertifikasi menjadi apa namanya konservasi, lembaga konservasi, maka dia biasanya dimintakan bantuan untuk memelihara, membuat sehat si biota itu, gitu loh Pak. Nah, ada memang misi untuk bagaimana biota-biota yang masuk dalam CITES itu untuk diperkenalkan sebagai salah satu media edukasi. Karena tidak semua masyarakat Indonesia, baik itu yang sudah lulus sekolah atau yang masih sekolah atau anak-anak itu mengetahui tentang biota laut. Jadi biota-biota yang masuk dalam CITES itu biasanya dititipkan, kemudian ada misi untuk menyehatkan, memelihara sampai dengan sehat. Kalau memang mungkin akan dilepaskan kembali. Nah, selama itu juga digunakan untuk misi edukasi. Nah, bagaimana melakukan handling seperti dugong misalnya? Saya pernah terlibat dalam melakukan pengambilan dugong dari Buton di salah satu dari Buton itu kurang lebih 6 jam naik ke darat, kendaraan darat ke desa Rasalimu atau Lasalimu namanya. Itu ada dugong yang tertangkap, kemudian kita melakukan penyelamatan. Ya. Nah, konservasi dalam hal ini, dugong itu sebelum ditangkap harus dibuat nyaman dulu, dibuat sehat dulu, dipelihara, dikeramba di tempatnya tersebut, begitu. Nah, nanti ada kiper yang dikirim dari Jakarta ke sana untuk selalu melihat ininya, apa namanya, kondisinya, perkembangan kondisinya. Kalau kita ambil contoh dugong itu hidupnya adalah berkoloni, ya. Dia tidak hidup yang soliter begitu, dia berkoloni dan dia sangat sensitif terhadap suara atau suara-suara sehingga dia jarang terlihat oleh manusia. Nah, kalau ada terjadi dugong yang terdampar atau terjaring, itu pasti ada kelainan. Ya, kelainannya itu bisa saja sakit, bisa saja dia terlepas dari koloninya. Nah, pengalaman kita selalu seperti itu, mendapatkan apa namanya dugong yang terjaring, kemudian kita melakukan rescue, gitu Pak. Setelah itu tetap semua prosedurnya harus lewat BKSDA. Nah, setelah sampai di akuarium itu diwajibkan harus ada tenaga ahli dokter hewan untuk melakukan pengecekan kesehatannya. Rutin itu Pak. Kalau pengalaman kami yang teman-teman yang yang menangani dugong di SeaWorld Indonesia dulu, itu ada salah satu tenaga ahli dokter hewan yang selalu memeriksa seminggu sekali kesehatannya, ya sampai dengan membawa alat cek jantung segala macam. Nah, itu juga dilaporkan ke BKSDA. Itu adalah salah satu program konservasinya. Ya. Mentransport dugong itu juga tidak mudah, ya. Dari Lasalimu ke Buton itu kita gunakan perahu khusus satu, kita perahu besar kita sewa, kemudian ada stretchernya. Lalu dari Buton dibawa ke Kendari. Dari Kendari kita sewa pesawat Hercules khusus sampai ke bandara Halim. Ya, dari Halim langsung, karena si dugong ini kan napasnya pakai paru-paru ya. Jadi kita cuma cukup semprot-semprot aja di selama perjalanan, agak basah-basah gitu, kemudian pakai lap kain basah gitu ditempel di badannya. Jadi harus tetap lembab begitu. Sampai dengan di akuarium di SeaWorld gitu, sudah ditunggu oleh dokter di situ juga, dicek ulang lagi. Jadi dokter yang ada dari sana itu sudah berangkat duluan, disiapkan tempatnya. Dan itu dilakukan secara rutin, dimonitor dan dilaporkan gitu Pak. Itu program bagaimana melakukan konservasi itu. Baik. Mungkin bisa ditampilkan Pak yang proses handling ikan itu, sepertinya sudah ada ya?
proses handling. Kalau ikan biasa Pak, sorry, kebetulan slide-nya agak kemarin saya skip gitu Pak. Oh, udah hilang, ya udah, nggak usah. Ya. Itu kalau itu tadi dugong contohnya. Kalau ikan biasa kita pakai transportable tank, jadi tangki-tangki kotak gitu ya Pak ya, tangki kotak. Misalkan kita mau transport ke hiu misalnya, jadi ada tangki kotak dari fiber begitu yang masuk di dalam truk gitu. Ukuran tangkinya bisa sampai dengan 2 meter lebih, rata-rata sih 2 meter, lebarnya 1,20, tingginya 1,20 meter gitu, diisi air. Nanti kemudian ada pompa oksigen dibawa di atas mobil, kemudian hiunya masuk di situ dan ditutup rapat, bukan rapat, ditutup untuk menjaga supaya kalau ada goyangan-goyangan air tidak terlalu banyak tumpah. Nah, salah satu permasalahan dalam fish collecting atau mengadakan ikan adalah mengenai transport. Bagaimana mentransport atau membawa ikan dari satu tempat ke tujuan atau ke akuarium begitu misalnya. Pengalaman yang sangat tidak enak juga kita alami, ya. Sudah mahal-mahal beli ikannya, terus transportnya juga mahal, sampai di lokasi meninggal. Ya. Itu risiko, gitu ya. Maka ikan sebelum ditransport itu memang harus dikondisikan dulu, ya, di karantina. Nanti begitu sampai juga dikarantina lagi, supaya stresnya hilang, baru bisa didisplay. Gitu. Nah, di dalam akuarium juga ada karantinanya juga, begitu ya. Baik karantina untuk sakit maupun karantina untuk ikan yang baru datang. Baik Pak. Mungkin itu Pak. Baik Pak, kemudian ada pertanyaan lagi nih Pak, masih menyangkut terkait dengan biotanya Pak. Dari YouTube, dari Peter Antonius, dia bertanya, apa pada saat penentuan jenis ikan memikirkan juga tentang mata rantai makanan tersebut atau memang makanan itu dibantu secara eksternal? Terima kasih. Jadi terkait dengan pangannya si hewan-hewan ini mungkin Pak. Oke. Secara umum pakan ikan itu pakannya ya ikan gitu ya. Tapi ada biota yang pakannya favoritnya gitu. Contoh misalkan pari gitu ya. Pari itu makan ikan juga dia ya. Tapi dia favoritnya kalau menurut yang sepengalaman saya, dia pakannya itu ada kerang gitu. Jadi kerang itu dia favoritnya gitu loh. Lalu saya tanya sama teman-teman yang di akuaris, kenapa kok bisa kerang ya? Saya bilang begitu. Karena memang mungkin dia bilang gitu di habitatnya itu kerang itu ada di dasar. Jadi si parinya itu ketemunya paling gampang ya kerang itu gitu. Jadi pakan itu secara umum ikan ya pakannya. Kalau kita sebut misalnya hiu gitu pakannya ikan ya. Hiu itu paling senang kalau yang sepengalaman kami misalnya ikan hidup, misalnya bandeng gitu dilepas, waduh dia wild-nya kelihatan banget, dia akan menyerang, akan ngejar begitu ya. Yang lain rata-rata kecuali gini, ada pakan yang dari namanya artemia ya. Artemia itu seperti renik-renik begitu ya. Pakannya itu dia ikan-ikan yang kecil gitu, yang kayak lebih kecil daripada kecebong, lebih kecil lagi gitu. Itu kalau seperti sea dragon, pakannya itu. Jadi ada memang yang khusus pakannya ya. Masing-masing memang sudah ada dia punya dietnya itu dia sudah ada. Berapa gram pakannya per hari juga sudah ada. Ya. Jadi ada perbandingan antara berat badan dengan pakannya. Kayaknya seperti sama dengan manusia ya. Gitu. Baik Pak, terima kasih. Sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi. Mungkin pertanyaan penutup Pak dari saya. Dari yang tadi Bapak jelaskan itu kan si site-nya ini berada di tengah kota ya Pak. Jadi si ikan biota laut ini dipindahkan ke kota. Bagaimana bila kasusnya si pabrik akuarium ini di pantai Pak? Jadi saya sempat melihat beberapa situs ya, dia ada yang panelnya itu menembus ke bawah laut secara langsung gitu, di bawah laut.
Itu treatmentnya seperti apa Pak? Yang kalau misalnya di kota dan di pinggir pantai langsung gitu, ada treatment khusus? Jadi kalau di tengah kota, kita bicara tengah kota dulu, memang kebutuhan airnya yang menjadi penting karena harus ditransport setiap hari untuk menambah air baru atau make up water-nya. Ya, keuntungannya adalah bahwa air dapat dikondisikan dikondisikan dan dikendalikan oleh akuarisnya. Nah, bagaimana kalau misalkan akuarium itu ada langsung di pantai, gitu ya? Beberapa memang ada akuarium yang dibuat di pantai, lalu kemudian air lautnya digunakan sekalian untuk display. Ya. Kendalanya adalah kalau dalam musim ombak, musim angin, kemudian perubahan arus, dia tidak akan bisa terkendali, Pak. Satu, ikan juga tidak akan mungkin standby di situ. Ya, ikan akan standby kalau ada yang dia ada rumpon atau ada apa gitu misalnya. Tetapi kan dari Januari sampai Desember kan cuaca berubah-ubah, jadi nggak terkendali kondisinya, gitu ya. Nah itu ada istilah closed system dan open system. Ya, yang open system tadi yang kalau kita menggunakan air laut langsung menjadi akuarium. Maksudnya kita bikin terowongan nembus ke pantai gitu misalnya ya. Nah, itu banyak permasalahan yang tidak bisa di manage selama Januari sampai Desember gitu Pak. Yang paling aman memang ada di pantai, tetapi tetap closed system, ya airnya diambil gitu ya. Nah, untuk ke pantai seperti apa sih yang cocok untuk diambil airnya, gitu ya, untuk akuarium? Beberapa kriteria atau beberapa faktor yang harus diperhatikan adalah pantai tersebut harus jauh dari industri, ya perindustrian, kegiatan-kegiatan yang menimbulkan pencemaran. Dua, jauh dari muara, gitu ya. Pantainya tidak berlumpur, misalnya, ya, tidak berlumpur. Ya. Kemudian musim pasang surutnya, ya, tidak terlalu jauh bedanya, gitu ya. Jadi ada pasang surut juga diperhatikan di situ terkait dengan pada saat musim surut, ya kalau kita mau ambil air itu bisa jadi nggak kebagian karena kita bikin misalnya terlalu dangkal misalnya seperti itu, atau kita bikin terlalu dalam pada saat pasang kelelep kita punya intake gitu. Jadi berbagai macam ininya Pak, faktor yang mesti diperhatikan di situ. Baik Gitu, Pak. Kemudian ada pertanyaan sedikit lagi Pak dari titipan dari Pak Tommy. Itu akriliknya kalau kena gempa bagaimana ya Pak? Apa dia tahan gempa? Kalau akrilik kalau gempa kalau akrilik itu tidak sejauh ini memang ada kegagalan akrilik ya, tetapi bukan di akriliknya, tetapi di join antara akrilik dengan konkritnya yang terjadi gagal. Pakai silen itu ya Pak? Ya, yang kalau tadi ada yang U-shape atau L-shape itu, nah di joinnya itu yang terjadi gagal. Kalau akriliknya rata-rata mereka berhitung safety faktornya itu tinggi ya. Nah, kalau terjadi gempa, ya sebelum akuarium itu direncanakan, ya contoh misalkan kalau di Jepang itu kan gempanya tinggi Pak. Nah, dari hasil diskusi atau bertanya-tanya kami dengan akuarium yang ada di Jepang, mereka itu belum ada kejadian akrilik pecah pada saat gempa di Jepang. Pecah ya. Gitu. Nah, yang terjadi gagal itu ada di Shanghai, itu di join-nya Pak. Di join antara konkrit dengan si akriliknya. Ya. Di frame yang kelilingnya itu. Baik itu, Pak. Jadi joinnya harus dipastikan ya Pak ya? Betul. Nah, joinnya itu seberapa butuh dia penahannya. Kalau L-shape-nya itu dia di dalam akuarium itu ada disebut rabet. Rabet itu penahan dari si akriliknya, gitu Pak, terhadap tekanan air, gitu. Baik, ternyata ada satu pertanyaan lagi nih Pak dari YouTube Pak. Siap. Ethan Adril.
Terima kasih atas presentasinya, izin bertanya. Dia bertanya terkait kesulitan dan kemudahan dalam merancang antara pabrik akuarium yang terdapat di dalam bangunan dan pabrik akuarium yang memiliki bangunan sendiri. Apakah perbedaan terjadi pada akuarium yang memiliki bangunan? Jadi intinya ada perbedaan Pak antara pabrik akuarium yang dibangun sendiri gitu dengan pabrik akuarium yang sudah ada bangunan terus butuh ada pabrik akuarium. Mungkin itu Pak pertanyaannya. Untuk pabrik akuarium yang ada di dalam bangunan, misalkan seperti mall, gitu ya, seperti mall, tentu akses untuk handling biota, handling pakan, ataupun handling pada saat konstruksi, ya, pada saat konstruksi, misalkan memasukkan akrilik, gitu misalkan ya, pada saat tahap konstruksi. Nah itu tentu kalau misalnya seperti di beberapa negara itu juga sudah sama problemnya. Kalau akuarium itu dibangun ada di basement, maka sebelum lantai basement terakhir yang menjadi atap daripada si akuarium itu ditutup, maka akrilik harus sudah masuk semua, gitu ya. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa basement sudah ada, kemudian pabrik akuariumnya baru direncanakan. Itu terjadi di Jakarta Aquarium, ya. Terpaksa aksesnya itu dari rem yang ada, ya, bongkar-bongkar dinding segala macam, ya, kemudian diangkut dengan forklift begitu, dan akriliknya jadi dicincang-cincang gitu Pak, tanda kutip ya, dipotong-potong. Nanti kemudian baru dilakukan side bonding di lapangan, direkatkan di lapangan begitu. Nah itu pasti akan mahal dibanding dengan kalau kondisi normal, atap basement belum jadi, kemudian akrilik masuk, bisa handlingnya pakai crane, mobil crane begitu, masuk ke dalam, ditaruh dulu begitu, baru ditutup. Nah, tapi ini juga tidak semata-mata terus mudah, karena akrilik sudah masuk, tapi harus masang-masang steger lagi, gitu. Kena semen lagi segala macam. Jadi masing-masing ada masalahnya, gitu ya. Itu kalau yang di basement. Nah, tapi kalau misalkan dia stand alone sendiri, buildingnya jauh lebih fleksibel, jauh lebih mudah, gitu ya. Terus adanya di ground misalnya, gitu. Itu pasti lebih mudah, ya. Permasalahannya juga dalam operasional juga lebih enak gitu ya kalau dia ada di ground, standalone sendiri, nanti untuk handling untuk servisnya misalkan handling biota datang, kemudian pakan datang, jadi semua aktivitas itu akan lebih mudah dibanding kalau ada di basement atau di dalam bangunan pabrik gitu ya. Jauh lebih mudah gitu ya. Sekarang ini yang stand alone itu memang mereka berpikir bikin bangunan sendiri, kemudian taruh akuariumnya, jadi biayanya double-double gitu kan ya. Tapi kalau misalkan dia merupakan fasilitas dari satu public facility gitu, seperti mall, terus dan sebagainya, nah bangunannya jadi sudah menyatu, jadi tidak khusus untuk akuarium gitu Pak. Baik Pak, intinya kalau sudah ada bangunannya lebih mahal ya Pak. Betul. Dan lebih menyulitkan. Baik, terima kasih. Sepertinya sudah jam 5:30 ya, pukul 17.30. Waktunya sudah selesai. Terima kasih Pak Wiraguna atas penjelasannya, atas diskusinya. Kami sudah dijelaskan banyak hal terkait dengan teknis, dengan materialnya, dan konsep konservasinya juga seperti apa, kami sudah dijelaskan. Terima kasih banyak. Semoga ini sangat bermanfaat sih bagi kami semua. Terima kasih Pak. Mungkin saya kembalikan ke MC ya, Vira, untuk ditutup.
Oke, baik. Terima kasih Pak Anton. Terima kasih atas partisipasi rekan-rekan yang telah mengikuti forum desain kali ini. Untuk sertifikat akan dikirim melalui email. Berakhir sudah acara kali ini. Atas nama pengurus IAI Banten dan seluruh panitia, memohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam acara. Sampai jumpa pada kegiatan IAI Banten berikutnya. Saya Safira Nur Fauziah, serta segenap panitia acara, pamit undur diri. Salam sehat selalu untuk kita semua. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih semuanya.